ini atau pertemuan ini, mohon maaf, ini adalah inisiasi oleh rekan kita di CGP, Ibu Dewo dan kawan-kawan ini. Nah, ini kejadian dari kita kemarin sudah dikoordinasikan dan langsung pada Bapak Kepala Sekolah bahwa acara ini dimulai setelah dilakukan rapat LKDS. Nah, Dikian diberikan tugas menginter acara ini, lagi menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka diseminasi budaya positif yang memang merupakan kegiatan CGP yang sangat penting ini, yang merupakan inti, sehingga harapan dia ini bisa dilaksanakan dan bermanfaat bagi kita semua untuk kita ikuti. Nah, selanjutnya diminta pengarahan atau informasi dari Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab sekolah. Untuk itu waktu dan kesempatan bersama. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada wawancara dalam rangka imas dari budaya politik, ya, positif, bukan politik, ya, imas dari budaya positif, di mana beliau sudah dapat pengalaman beberapa bulan. Mari kita simak bersama. Yang kami hormati sebagai pimpinan beserta Bapak Ibu guru dan pegawai, khusus yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak. Bapak Ibu untuk mengetahui inilah kader-kader ke depan selaku pemimpin di sekolah kita, ya. Nah, untuk itu tentu Bapak Ibu yang belum, jangan ketinggalan, apalagi anak muda-muda. Luar biasa judul hari ini, mungkin kemarin sudah sama Bu Redri sama Bu Martisna dimas lagi, karena itu perlu dipertajam sehingga hasilnya real. Untuk Bapak Ibu yang kembalikan, terima kasih dan kami akhiri dengan Pak Santi. Bapak Ibu Sang-Sami, demikian informasi hasil arah dan sambut Bapak Kepala Sekolah mengawali pertemuan kita kali ini berkaitan dengan diseminasi budaya positif oleh rekan kita di Guru Penggerak. Terima kasih atas kesempatannya dari Bapak Kepala Sekolah, begitu juga dari Bapak Wakasek, dari Kolomna Wakasek Kesiswaan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai kegiatan hari ini, izinkan kami mengucapkan mengenjali umat, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu guru semua sudah mengetahui, kami bertiga merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Badung. Saya sendiri Dewa Ayu Winida Priani, selanjutnya teman di sebelah tiang Bapak Wayan Santi Kayase dan Bapak Irwan Setiawan. Kami bertiga calon guru penggerak angkatan 9 dan di sini kami akan melakukan diseminasi modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Tentunya dalam kegiatan diseminasi ini kami sangat memerlukan bantuan, dukungan, dan juga nanti semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami imbaskan kepada Bapak Ibu semua bisa diterapkan nanti di kelas ataupun di lingkungan sekolah kita agar sekolah kita mampu berubah ke arah yang lebih baik, ya Bapak Ibu ya. Namun sebelum kita mulai kegiatan, kita ice breaking dulu sedikit. Ini Bapak Ibu silahkan ikuti gerakan yang ada di depan ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dipijak nengok. Buka tutup, tangan dibahu nengok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil menangis. Sambil teriak, jangan terima kasih Bapak Ibu, tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali, semoga sudah tidak pegal-pegal ya, dan fokus untuk mengikuti materi selanjutnya. Semoga yang sakit jadi sembuh. Oke, tadi kami sudah memperkenalkan diri, kita juga sudah ice breaking. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan pengantin. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju?
Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang tidak setuju? Oke, Ibu Swati. Sisanya setuju? Masih setuju. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Siapa yang setuju? Semua setuju. Oke. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, jadi di sini hukuman ada yang setuju, ada yang tidak. Memberi penghargaan semua setuju. Oke. Mari kita belajar bersama. Apakah pendapat Ibu di awal mengenai hukuman penghargaan ini berlaku atau tidak, atau bisa mengubah pola pikir kita ke depannya mengenai apa sih hukuman, apa sih penghargaan, apakah masih cocok atau tidak? Ya, kita lanjutkan. Materi yang akan kita bahas hari ini ada 6, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi di sini kami dari CGP Angkatan 9 akan berkolaborasi, di mana saya sendiri akan memaparkan untuk 2 materi pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Untuk materi 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya Bapak Wayan Sandike. Selanjutnya 5 dan 6 akan ditutup oleh Pak Irwan Setiawan. Semoga semangat tetap Bapak Ibu. Okay. Kita mulai dari yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi, kita belajar mengenai perubahan paradigma. Di sini diberikan sebuah kegiatan bersama, melakukan kegiatan cobalah buka. Misalnya sekarang Bapak Ibu guru berdua dengan teman sebangkunya. Ada 1 orang sebagai A, 1 orang sebagai B. Anggap saja sekarang si A, dia memegang sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangannya. Selanjutnya, bagaimanapun caranya dia harus mempertahankan sesuatu yang sangat berharga tersebut. Sedangkan rekan Bapak Ibu si B berusaha untuk membuka genggaman tangan dari Bapak Ibu sekalian. Baik dia boleh menggunakan merayu, membujuk, memukul, atau bahkan memberikan uang. Seperti itu. Coba kita praktekkan itu 30 detik. Pasangan A dan B, A dan B, A dan B. Sudah. Sekarang si A yang menjadi A siapa? Tolong angkat tangan. Yang menjadi A siapa? Tolong angkat tangan. B. Berarti sebelahnya B. Manggil B, silakan rayu temennya, buka tangannya dong, kasih uang dong. Tapi tangan si A ini, tangan di genggaman tangan si A Niki adalah barang berharga. Kira-kira dibuka tidak? Pertanyaan dia. Ya, Bapak Ibu kira-kira dibuka tidak? Mengapa tidak? Bapak Ibu merupakan barang berharga kita. Untuk batinnya kita dibuka nggak? Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah si B bisa mempengaruhi si A untuk membuka genggaman kita? Kemungkinan bisa. Tidak, ya, tidak bisa. Jadi siapa yang memegang kontrol untuk membuka genggaman tangan ini? Berarti siapa yang memegang kontrol itu diri kita sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan menjadi choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini yang dulu kita pikirkan seperti itu, ternyata itu hanya ilusi, seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru yang mengontrol murid. Mungkin kita masih berpendapat bahwa kita bisa mengontrol siswa, tapi sebenarnya itu hanya ilusi, tidak bisa. Yang mengontrol siswa itu ya diri siswa sendiri, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 2, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga hanya ilusi saja. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau sudah membuat orang merasa bersalah, apakah akan kuat karakternya? Tidak. Yang ada mentalnya akan semakin down. Itu. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita guru, orang yang lebih dewasa daripada siswa, kita masih beranggapan bahwa kita bisa mengontrol siswa. Padahal sebenarnya tidak, itu hanya ilusi sebenarnya. Ini yang harus kita rubah paradigma kita bahwa
yang bisa mengontrol siswa atau mengontrol mengontrol orang adalah diri sendiri dari orang tersebut. Ini yang tadi yang jelaskan, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dari teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berusaha memahami, bukan lagi kita memaksa, tapi memahami bahwa setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi harus dirubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya anak kita melakukan suatu kenakalan, pasti dia memiliki tujuan. Mungkin tujuannya apa? Penuh kasih sayang, mungkin kurang kasih sayang, makanya dia nakal di sekolah, itu pasti ada tujuannya. Itu yang harus kita mulai sadari. Selanjutnya, perilaku buruk, orang lain bisa mengontrol saya. Ini berubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, berubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, dirubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan modal berpikir menang, kalau tidak menang ya kalah. Kalau menurut teori kontrol, modal berpikir menang-menang. Semua orang berhak untuk menang, tidak ada yang kalah. Niki, sekarang kita lanjut ke disiplin positifnya. Jadi teori kontrol atau teori pilihan tersebut, di situ dijelaskan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini merupakan makna dari disiplin. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, serta ini merupakan semua menjadi satu nih Bapak Ibu nih. Hasilnya menghasilkan dia teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi, membuat kita membuat sebuah keyakinan kelas seperti itu. Jadi semuanya ini nyambung dia jadi satu. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Selanjutnya di sini, apakah makna dari disiplin? Ini makna disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Selanjutnya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, tentunya disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu istilahnya bisa mengekang orang. Patuh pada aturan baru bisa dikatakan disiplin. Itu kalau dari budaya kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena kita dikekang. Disiplin itu masih dari luar, bukan muncul dari dalam diri siswa. Maksudnya disiplin dalam budaya kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu Guru. Itu diyakini oleh seluruh dunia karena sudah universal namanya. Namun kita sekarang di kurikulum Merdeka ada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diciptakan menjadi karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Jadi di sini kita sebagai guru mengharapkan lulusan atau siswa kita kelak mampu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengubah paradigma kita agar budaya positif ini dapat kita terapkan. Memang kalau namanya kita baru belajar kan masih mencoba, gagal itu pasti ada. Tetapi kalau kita mau terus melakukannya secara berulang-ulang,
diharapkan budaya positif ini menjadi suatu kebiasaan dari sebuah sekolah. Kita mulai dari lingkungan kelas dulu, selanjutnya sekolah, dan tentunya nanti pendidikan di Indonesia secara umum, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke materi yang nomor 2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini yang pertanyaan pemantik tadinya Bapak Ibu. Di sini teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang mendasari Bapak Ibu guru melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya seperti contoh nih, Bapak Ibu guru datang ke sekolah jam 7:30. Kenapa? Biar saya tidak dipanggil kepala sekolah. Yang lewatnya jam 7:30 panggil dia kepala sekolah. Itu kan menghindari ketidaknyamanan. Itu masih dari luar. Jadi kalau misalnya Bapak kepala sekolah tidak ada, Ibu guru masih berpikir, oh Bapak besok tidak ada, saya bisa datang terlambat hari ini. Itu masih motivasi dari luar. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya seperti tadi terlambat ke sekolah. Bapak Ibu guru yang selama sebulan hadir terus-menerus akan mendapatkan apresiasi. Misalnya saja misalnya dapat penghargaan dari kepala sekolah berupa diberikan buku atau apa, ada penghargaan dari pihak sekolah. Itu motivasi ekstrinsik juga. Ketika penghargaan tidak diberikan, kita juga tidak akan melakukannya. Betul atau betul? Ya betul kan? Itu maksudnya. Selanjutnya yang ketiga, ini yang sebenarnya ingin kita wujudkan, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi ketika Bapak Ibu guru dituntut untuk datang jam 7.30, bukan takut dengan kepala sekolah, bukan takut kepada siswa, bukan untuk mendapatkan penghargaan, tetapi saya menghargai bahwa saya seorang guru, saya harus menjadi teladan untuk siswa saya. Itu merupakan motivasi intrinsik yang memang muncul dari dalam. Jadi ini yang ingin kita tanamkan ke diri kita sebagai seorang guru dan juga kepada siswa kita. Biar siswa itu tidak hanya takut akan hukuman atau mengharapkan imbalan, tetapi dia menyadari bahwa dirinya itu berharga. Saya harus menghargai diri saya sendiri. Itu yang dinamakan motivasi intrinsik. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang berarti kan cakap untuk memerintah diri sendiri. Apakah Bapak Ibu guru semua sudah tahu apa yang diinginkan? Apakah Bapak Ibu sudah tahu apa yang diinginkan? Mungkin ada yang sudah, ada yang masih bimbang, ngambang. Begitu juga dengan siswa. Jangankan siswa yang masih dalam umur labil ya, kita orang dewasa saja terkadang masih bingung dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk membiasakan budaya positif ini di sekolah. Selanjutnya ada istilah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu yang pertama dampak ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dia hanya berlaku untuk jangka pendek, jangka panjang mungkin kita sudah tidak bisa memberikan penghargaan, ya sudah tidak terlaksana lagi semua apa yang kita inginkan untuk siswa kita. Selanjutnya penghargaan itu menghukum. Maksud penghargaan itu menghukum, coba sekarang kita ingat Bapak Ibu guru. Misalnya pada saat kita pengumuman juara umum, ada juara umum 1, 2, 3. Mungkin juara umum 1, 2, 3 itu sudah belajar untuk menjadi yang terbaik. Terus kita berikan penghargaan di depan, kita deretkan mereka. Mungkin nggak yang mendapat juara umum 2 itu merasa kecewa, karena dia merasa saya harusnya jadi juara umum 1. Saya sudah merasa melakukan yang terbaik, kok saya jadi nomor 2? Mungkin nggak? Mungkin. Kita juga kadang-kadang seperti itu ya. Saya kok sudah belajar, saya kok sudah gini, kenapa saya nggak bisa jadi ini? Jadi penghargaan itu sebenarnya juga berupa hukuman bagi yang tidak mendapatkan penghargaan itu. Juara umum 1 oke, senang, ya saya juara, saya dapat ini, saya dapat uang apa gitu misalnya, kan dapat bantuan dari desa tadi dibilang. Yang juara umum 2, lah kok saya bisa juara umum 2, harusnya saya juara umum 1.
hukuman untuk yang di bawahnya. Jadi tidak selamanya penghargaan itu dapat memunculkan motivasi atau budaya yang baik, gitu ya, arah positif. Mungkin bagi sebagian orang bisa malah memunculkan iri hati atau dengki, itu maksudnya. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ketepatan akan apa yang diinginkan. Kalau tidak dapat penghargaan, saya tidak akan melakukan yang terbaik. Itu takutnya akan dipikirkan oleh siswa. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan seperti yang dijelaskan tadi. Mungkin juara umum 1 dan juara umum 2 bisa bertengkar karena merasa iri, gitu. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu bukannya sesuatu yang dapat memberikan dampak positif saja, ternyata banyak memberikan dampak yang negatif seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi nanti kita mulai berbenah diri bersama-sama. Selanjutnya di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Mungkin untuk mengubah kebiasaan kita memberikan penghargaan, kita bisa memberikan apresiasi kepada siswa itu, kepada anak didik kita. Bagaimana caranya? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal, yaitu yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada prosesnya. Kita fokus pada proses, bukan hasil akhir. Nah, ini contohnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Misalnya, di sini disebutkan ada kalimat pembuka, ada kata pembuka, ada nilai kebajikan yang kita apresiasi dari siswa tersebut. Selanjutnya, situasi apa yang menyebabkan kita memberikan apresiasi. Seperti contoh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadinya kan, oh saya dikenal. Seperti itu perasaan siswa. Selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Diapresiasi siswanya. Yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Dan diberikan apresiasi. Jadi mereka merasa dihargai. Ini diharapkan kalau anak-anak sudah diapresiasi, dia akan melakukan itu secara terus-menerus menjadi suatu pembiasaan. Seperti itu. Jadi dirubah dari penghargaan menjadi apresiasi. Itu paradigma yang ingin kita rubah. Mulai dari diri kita dulu, baru kepada siswa. Bapak Ibu. Selanjutnya, Niki. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kita mulai dari yang pertama. Niki kita jawab bareng Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Ya, hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nomor 6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Cek ya. Yang nomor 7 nih konsekuensi. Karena kenapa kan di pelajaran olahraga, jadi konsekuensinya lari. Itu konsekuensinya. Ini jawabannya, yang nomor 1 hukuman, 2 hukuman, 3 hukuman, yang 4, 5, dan 7 itu konsekuensi. Jadi apa yang dilakukan konsekuensinya seperti itu ya Bapak Ibu. Niki, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Coba kita pikirkan baik-baik. Misalnya sekarang kita hukum siswa karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Dihukum seharian tidak boleh menggunakan sepatu. Sakit hati nggak siswa itu?
Mungkin nggak hukuman itu akan menjadi dendam ke guru itu. Ya, jadi sekarang mulai kita berbenah diri, hindari memberikan hukuman kepada siswa. Karena hukuman itu hanya bersifat sementara. Saatnya di hari ini aja, tapi dendamnya dia bisa sembuh ke gurunya. Itu yang harus kita hindari, ya Bapak Ibu. Kita harus memunculkan keinginan siswa itu mulai dari dirinya, biar tidak kita menghukum seperti itu. Bagaimana caranya? Ya ini, mungkin diganti hukumannya dengan tindakan-tindakan atau konsekuensi yang seharusnya lebih manusiawi seperti misalnya hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi sesuaikan dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan yang telah kita buat. Misalnya ketika siswa tidak menggunakan sepatu hitam, konsekuensinya apa? Disesuaikan dengan kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi tentunya kita harus membuat aturan dan kesepakatan yang diketahui oleh siswa. Jadi dia sudah tahu kalau tidak pakai sepatu hitam, berarti konsekuensinya saya seperti ini. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Pada saat dia menjalankan konsekuensinya aja dia tidak nyaman perasaannya. Tapi setelah itu biasa lagi. Kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu merupakan suatu paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus dan respon. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan jika dihukum, jika diberikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itulah perasaan anak ketika diberikan hukuman. Tetapi jika menggunakan konsekuensi, anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya yang ketiga yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi di sini kita berubah ke restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini dalam kegiatan restitusi, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah siswa itu mampu menyadari kesalahannya sendiri dan mencari solusinya sendiri. Bukan guru yang mencarikan solusi, tapi dia mampu mencarikan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Guru hanya memfasilitasi. Makingnya identitas gagal itu hukuman, identitas berhasil atau sukses dalam bentuk disiplin yaitu sanksi, konsekuensi, dan juga yang paling tinggi itu adalah restitusi. Nanti untuk materi yang akan dilanjutkan ini Bapak Ibu. Untuk materi pertama, sekian dari Tiang, akan dilanjutkan oleh rekan Tiang Bapak Wayan Santike memberikan materi yang kedua yaitu keyakinan kelas serta 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk hari ini, siap Bapak Ibu bersama saya? Siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan terhadap saya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru, dan staf pegawai SMP Negeri 4 Menguni yang saya hormati dan yang saya sayang. Semoga di dalam acara ini apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iring, kita mohon doa sama beliau dengan mengucapkan panganjali Om Swastiastu. Perkenalkan, Didiang Iwayan Santike Yase, calon guru penggerak angkatan 9, Aniki dari Kabupaten.
Bapak Ibu yang tiang oleh Bos Merah SMP Negeri 4 Memuni, nah Bapak Ibu menjawab jaya, 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 luar biasa. Presiden Bapak Ibu? Nah, kita coba ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ini konsentrasinya. Itu suruhan untuk kalau ada kata SMP Negeri 4 Memuni. Kalau selamat pagi, selamat pagi. Kita lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Masih semangat? Asik. Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 4 Memuni? Luar biasa. Ya, luar dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu di SMP Negeri 4 ini penting tidak budaya positif itu? Penting? Nah, kenapa bisa budaya positif itu penting? Siapa ingin mengungkapkan pendapatnya? Budaya positif itu penting untuk motivasi untuk meningkatkan kemampuan. Itu merupakan sesuatu yang bisa mendorong kita lebih baik lagi sehingga apa yang dilakukan bisa. Terima kasih Bapak Ayan. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ayan. Ya, juga budaya positif penting kita tumbuhkan di sekolah untuk motivasi intrinsik. Oke, dari diri kita sendiri untuk menjalani, tapi untuk anak-anak, untuk murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mewujudkan nabi filosofi Ki Hajar Dewantara. Profil pelajar Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan untuk memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas dan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, mungkin yang bertanya terhadap Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Silakan Bapak Ibu bisa mungkin memberi masukan pendapatnya. Baik, selamat pagi untuk waktunya, terima kasih. Di sini saya sedikit berpendapat, mengapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu yang dimaksud kita menerima sebuah kesepakatan yang kita buat dengan siswa. Jadi kita menerima apa yang ingin mereka wujudkan dalam kegiatan pembelajaran. Kita terima segala pendapat pelajaran yang diinginkan. Kalau peraturan kelas itu kan searah, guru yang menjadi yang membuat gitu. Jadi satu arah dari guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu dua arah. Apa yang diinginkan siswa kita dengar, mereka juga mendengar apa yang kita inginkan. Jadi ditemukan satu kesepakatan yang menurut dari dia. Tepuk tangan untuk dia, sangat luar biasa pendapatnya ini. Nika sesuai dengan yang diucapkan tadi ya. Untuk keyakinan kelas Nika kita sepakati bersama dengan rekan sejawat, dengan murid di kelas kita sepakati bersama. Kalau peraturan berarti kita secara terpaksa atau tuntutan harus melakukan seperti itu. Oke, nah selanjutnya, nah dikit yang ada dua pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin Bapak Ibu tadi ke sekolah menggunakan helm karena rumahnya dekat ini. Tadi pertanyaannya mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, dari pertanyaan yang pertama, mengapa harus menggunakan helm? Karena menimbang tentang keselamatan. Ini keselamatan terutama keselamatan organ vital, yaitu kepala. Kemudian organ tubuh yang paling vital, maksudnya bukan organ vital ya. Bukan organ vital yang
bukan organ vital yang sensitif, bagian sensitif maksud saya bukan itu. Nah kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini, kita berkaca kepada masalah yang kita hadapi, masalah apa namanya COVID yang kita hadapi pada saat yang lalu. Jadi ini juga merupakan peraturan yang mengajarkan kita untuk hidup lebih bersih lagi. Nah, Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Hebat semuanya? Sepaham dengan Pak Ibu? Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Keselamatan. Ini dia. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakin menggunakan helm itu biar kita selamat. Dan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti itu Bapak Ibu, makanya kenapa kita di sekolah menggunakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan ini di SMP 4G, di dalam belajar dengan anak-anak maupun yang menjadi wali atau guru mata pelajaran sebelum mengajar pasti membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin menurut Bapak Ibu ini ada dua, yang nomor 1 dan nomor 2. Menurut Bapak Ibu semua, yang mana keyakinan kelas dan mengapa? Bisa yang bacakan? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai hari ini dengan selalu tepat waktu. Pastikan membawa semua perlengkapan PR. Sudah materi belajar? Sudah. Bersikap baik dan menghargai orang lain. Dengarkan guru dan teman sekelas serta ikuti arahan. Kerja keras dan lakukanlah yang terbaik. Nah, menurut Bapak Ibu, yang mana keyakinan kelas? Ya, siapa yang memilih yang pertama? Bisa naikkan tangannya. Nah, yang pertama. Ayo, siapa yang memilih yang pertama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100, 200. Semua 200 orang ya? Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya, berarti semua ini memilih yang pertama. Siapa bisa memberikan mengapa yang pertama itu keyakinan kelas? Terus Ibu. Terima kasih Pak Wayan atas waktunya. Kenapa saya memilih yang pertama itu adalah keyakinan kelas? Kita lihat yang pertama. Itu apa tulisannya nggak dilihat ya? Yang pertama bekerja sama. Ya, ini bekerja sama. Dia bekerja sama ini dia memiliki rasa tanggung jawab. Contohnya dalam membersihkan kelas, itu misalnya dia bersama-sama dengan kelompoknya atau bersama pikirnya, itu merupakan tanggung jawabnya dia. Itu merupakan keyakinan kelas. Kemudian yang nomor tepat waktu, itu disiplin Pak. Dia datang tepat waktu pada saat pembelajaran atau minimal 15 menit sebelum mulai pelajaran dia sudah ada di sekolah. Itu menyatakan bahwa keyakinan kelas itu nilainya kedisiplinan. Terus menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Dia itu bertanggung jawab. Nah, disiplin keyakinan ini saya letakkan di sana ada tanggung jawabnya dia. Contoh, dia mulai mengerjakan atau pikir, dia mengambil sapu dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai dia melakukan kegiatan, dia lagi menaruh tempat atau sampahnya pada tempatnya, tidak berserakan. Itu tanggung jawabnya dia. Nah, yang di bawahnya mengerjakan tugas tepat waktu. Iya, mengerjakan, menghargai. Itu nilainya juga termasuk menghargai atau menghormati pada Bapak Ibu guru. Dia mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang dikasih olehnya. Saling peduli, menghargai dan memberikan upaya membantu orang lain. Ini kepedulian dia. Ya, dia misalnya ada temannya yang tidak hadir, dia dapatkan piket atau apa, dia mau membantu, saling membantu. Ya, itu kepeduliannya. Yang terakhir, tepat waktu dan aktif di kelas. Dia hadirnya tepat waktu, kemudian juga keaktifannya pada saat dia menerima pembelajaran. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Swati. Ya. Bapaknya lagi satu. Itu semua Pak ya. Secara umum ini
Jadi keyakinan kelas itu dipandang sebagai sebuah ajakan bersama. Jadi yang sisi kiri-kiri nomor 1 Niko dipaparkan berkaitan dengan mengajak, jadi membangun kesadaran. Niko lebih kepada meyakinkan bersama-sama itu baik. Sedangkan nomor 2 Niko lebih banyak mengatur, mengatur dan sedikit memaksa. Nah, Niko jelas sepihak. Maka yang memang memberikan pendapat demikian karena dari 2 hal itu jelas yang lebih condong mengintegrasi yang nomor 1, sehingga semuanya lebih bersama mengajak nilai kebaikan itu kan lebih enak dan dibanding paksa. Sangat luar biasa Pak ya. Terima kasih untuk Bapaknya. Nah, keyakinan juga berupa pernyataan yang universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif tapi negatif positif. Nah, dan keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Nah, ini kita sampaikan sedikit di dalam prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin Bapak Ibu niki di kelas sudah sering membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, kita yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau yang berbentuk poster, di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curah murid. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan sekolah atau kelas menggunakan kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif tadi. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menjadi positif, kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Bisa dipahami Bapak Ibu semua? Nah, mungkin alur pembentukannya sedikit. Kita pertama berkolaborasi dengan murid. Setelah itu berdiskusi tentang peraturan yang telah ada, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Setelah jadi, menempelkan keyakinan kelas di tempat atau posisi yang strategis bisa dilihat oleh semua warga. Nah, sekarang menentukan nilai kebajikan dari pernyataan berikut. Lalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah tanggung jawab. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Nah seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa realisasikan di kelas bersama murid-murid kita semua di saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas 7R, kebetulan saya yang menjadi walinya di sana. Yang pertama, kami disiplin waktu. Saling menghargai, ke sekolah untuk belajar, berlatih dengan baik. Kelas bersih adalah kelas yang nyaman. Saling membantu dan bekerja sama. Kami beriman dan bertakwa. Nah, nanti yang membuat juga ditempelkan di dalam kertas poster atau kertas manila, nanti ditempel di kelas sesuai dengan dan posisi yang pas. Bisa dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini kalian untuk Bapak Ibu di dalam keyakinan kelas. Nah, sekarang yang lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Masih semangat nih Bapak Ibu sami-sami? Masih. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu pasti memiliki kebutuhan dasar. Secara tidak langsung, niki ada kebutuhan dasarnya. Yang pertama, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan Bapak Ibu kalau hidup kita ini tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan atau bukan? Ya, kalau tidak merasakan nikmat nih Bapak Ibu itu pasti merasa sedih. Nah, ini termasuk di dunia berkualitas. Di dalam dunia berkualitas ini biasanya berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengetahui kebutuhan dasar Ibu atau perasaan Ibu bagaimana saat ini. Senang, ingin bebas, ingin dicintai, ingin kekuasaan, dan sesuai dengan pertanyaan di depan. Nanti untuk tegasnya. Oke ya. Dadas Bapak Ibu di sana menulis atau menggambarkan satu emoji dadas. Perasaan Bapak Ibu hari ini, ingin bagaimana? Dan Bapak Ibu bisa menuliskan salah satu pertanyaan yang ada di depan. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda atau Bapak Ibu? Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Pilih satu aja. Dijawab semua juga boleh Bapak Ibu ya. Dirangkai dalam satu kalimat, silakan. Perasaannya bagaimana hari ini? Ingin dicintai, ingin kebebasan. Jadi setelah selesai semua, kita akan perlihatkan semua body kita ya. Siapa yang paling menarik dan unik? Nanti yang harap menyampaikan ke depan. Sudah selesai semua Bapak Ibu? Sudah. Bapak Ibu ya, diangkat semua ke atas. Ini perasaan Bapak Ibu di dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang Bapak Ayah. Terima kasih Pak ya, ketiga kalinya. Ini luar biasa, senang Pak ya. Di usia yang ke-56 yang tetap bisa bergaul bersama dengan rekan-rekan muda-muda. Sehingga ini menjadi wujud syukur dia di hari yang ke-56 tahun ini tidak tetap bisa mengabdi. Ini penting sekali karena yang lain sudah lewat ya. Oke, Bapak Adit. Ya, mau menyampaikan perasaannya hari ini, silakan Pak Adit. Keperasaan yang hari ini sesuai dengan jawaban yang kedua, nilai-nilai kebijakan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Nilai yang terpenting dalam mutu hidup yang ini adalah toleransi dan bersyukur. Karena dalam toleransi kita bisa belajar saling menghargai dan bersyukur itu suatu kewajiban kita dalam kehidupan kita selamanya. Ini ujinya sangat bersyukur sekali. Yang bisa dikasih kesempatan untuk sehat, terus untuk mengikuti kegiatan yang sangat penuh sekali di sekolah. Terima kasih. Ini ada satu contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini?
Nah, mungkin kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Agus yaitu yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan makan siang. Yang kedua, teman Agus menjadi perhatian terhadap Agus. Yang ketiga, Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Sekarang, menurut Bapak Ibu, di 5 opsi ini ada kebutuhan dasar tadi 5E: survival, kesenangan, kebebasan, kekuasaan, apalagi satu? Kasih sayang. Menurut Bapak Ibu, di nomor berapa posisi kebutuhan dasar Agus? Oke. Nomor 3, kebutuhan dasarnya Nabi, dia merasa hebat, kekuasaan. Yang nomor 1, Nabi kebutuhan dasarnya survival. Nomor 2, kasih sayang. Nomor 4, kebebasan. Dan yang terakhir nomor 5, kesenangan. Coba kita lihat dulu sekarang jawabannya. Betul sekali, sesuai dengan pendapat Bapak Ibu semua. Yang nomor 1 survival, nomor 2 cinta kasih, nomor 3 penguasaan, nomor 4 kebebasan, nomor 5 kesenangan. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya. Cukup sekian dulu dari saya, materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Iwan Setiawan. Terus Bapak ya. Yang hanya berbagi berkaitan dengan pengalaman yang mengikuti pelatihan kemarin. Ini salah satu tuntutannya memberikan aksi nyata pada Bapak Ibu. Jadi diseminasi berkaitan budaya positif. Berkaitan dengan budaya positif sebenarnya sudah disampaikan oleh rekan yang tadi berdua, Ibu Wiwin dan Pak Oyang Satiko. Sebenarnya apa yang kita lakukan di sekolah itu mesti kita lakukan berulang-ulang. Jadi apa kegiatan kita dan lain sebagainya yang positif itu nantinya akan menjadi budaya. Benar tidak? Nah, hal sekecil apapun itu, misalkan kita membiasakan hal-hal positif pada anak, menunjukkan, memberikan senyum, sapa, salam. Itu jika terus-menerus kita lakukan dan siswa mampu melakukannya, lama-kelamaan akan menjadi budaya. Seorang guru juga harus bisa membentuk budaya-budaya seperti itu. Nah, pikiran kita melalui dari diseminasi ini, saya harapkan kita di sini berkumpul untuk menemukan budaya-budaya itu. Pada giliran hari ini, saya mendapat budaya positif, yaitu berkaitan dengan mengenal 5 posisi kontrol. Ini tujuannya, ya. Kenapa kita mempelajari 5 posisi kontrol, ya. Jadi diharapkan setelah melalui yang menyampaikan ini, Bapak Ibu mengenal dan mempelajari 5 posisi kontrol. Tapi sebenarnya nih ke 5 posisi kontrol. Yang kedua, kita bisa melakukan refleksi disiplin yang sudah dijalankan selama ini. Dalam 5 posisi kontrol itu di mana posisi Bapak Ibu. Itu kita akan gali bersama, ya. Kemudian yang terakhir, reflektif dan terbuka atas penemuan diri kita setelah mempelajari 5 posisi kontrol. Nah, sebelum lanjut itu, yang ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Ibu. Pertanyaannya begini, berkaitan dengan jika dan maka. Seandainya, jika dan maka Bapak Ibu melanjutkan, ya. Ini kita berangan-angan sekolah impian dengan jika saya kepala sekolah, maka Bapak Ibu yang melanjutkan, ya, maka nanti. Gitu. Pertama yang minta senior yang Pak Wayan. Jika saya jadi kepala sekolah, maka ini jangan dulu di sekolah. Salah satu hal yang impikan adalah sekolah sehat. Sekolah sehat dimulai dari lingkungan penduduk pembelajaran. Ini kan setuju dengan Pak Wayan tadi bahwa kita nilai positif itu dilakukan dan konsisten. Kapan dan di mana? Saya rasa itu akan membuat suasana akan meluas menjadi lebih banyak. Contoh misalnya, yang kan mengajar di atas itu. Selama ini
kita yang memang walaupun agak ya jelek, tapi kan lebih usaha lagi ketika anak tidak menangkap, tidak merasakan bahwa itu satu yang kurang baik, harus melakukan yang lebih positif. Contoh misalnya bagaimana bersih dan lebih jangan seperti itu. Ini kok sebenarnya kayak gini jadi. Bagaimana yang pertama jangan berpikir mandiri dulu, kita berpikir membudayakan dan menjawab gitu. Terkait dengan gimana kita berada. Nah, peran guru di sini adalah memulai pelajaran dengan seperti itu. Tidak langsung konflik yang lebih baik 10 menit kita gunakan untuk rapi kali ini. Dan ini kan pertama, kalau kita misalnya bercermin yang buka kaca kan sebelum berangkat kan tetap senang tidak rapi. Yang sering itu lebih baik. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak Wayan. Niki senior sudah berbicara, jika beliau dari kepala sekolah, beliau akan seperti itu. Kemudian yang muda lagi, yang muda, jika jadi kepala sekolah, maka sebenarnya belum pernah memikirkan, aku mungkin menghayal ya jadi kepala sekolah ya. Yang pertama, mungkin jika saya jadi kepala sekolah, mungkin sama ya lingkungan kita, pertama menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga kita pada sekolah maupun siswa itu bisa belajar dengan nyaman. Jadi lingkungan kita sekolah yang bersih, artinya bisa menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan juga buat Ibu. Pada intinya gini ya, Bapak Ibu ingin mewujudkan sekolah yang baik, nyaman, aman. Pokoknya yang terbaik untuk sekolah kita. Nah, sekarang terwujud cita-cita Bapak Ibu lewat pemantik ini. Sekarang posisikan Bapak Ibu sudah jadi kepala sekolah, tadi masih angan-angan ke jika dan maka. Sekarang sudah terwujud nih, tetapi setelah Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, ini ada kasus. Nah, ada kasus siswa Bapak Ibu itu bernama Tisa dan Hana. Nah, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, kepala sekolah SMP Sukacita. Ibu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Maaf ya, ini sering kita terjadi di sini ya. Nah, sekarang jika ada seperti itu, ada kasus seperti itu, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Mengapa? Apa yang kira-kira Bapak? Ini mengarah ke BK nih Bapak Ibu nih, karena disiplin 5 posisi kontrol ini memang banyaknya sih di BK. Nah, karena banyaknya di BK, yang minta rekan yang Bu Yumi. Nah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya juga sama ya belum terpikir menjadi kepala sekolah. Menurut saya kalau kasus seperti ini tentang di media sosial, ya. Kalau menurut saya kita panggil dulu kedua siswa tersebut. Nah, kita menanyakan bagaimana apa sebenarnya masalahnya sebelumnya, kok bisa dia itu berbuat seperti itu sampai mengunggah di media sosial. Setelah kita mengetahui permasalahannya, di sana kita akan meluruskan agar dia itu menggunakan media sosial itu secara baik, karena efek dari media sosial itu sangat luas. Begitu menurut saya, Pak. Terima kasih Ibu Tangan. Jadi itu yang akan dilakukan, mudah-mudahan terwujud Bunga jadi kepala sekolahnya ke depan. Berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Jadi teori 5 posisi kontrol itu dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi. Di dalam posisi kontrol itu ada 5 posisi. Nah, posisi pertama itu ada posisi yang namanya penghukum. Yang kedua itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga itu ada posisi teman. Yang keempat itu ada posisi pemantau. Dan terakhir adalah manajer. Sekarang coba renungkan diri Bapak Ibu, kira-kira ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, ada kasus siswa, Bapak Ibu lebih menangani siswa itu dengan posisi yang mana? Lebih seringnya ke yang mana kira-kira? Menghukum, anak-anak gak buat tugas, lari keliling lapangan 10 kali, gitu misalnya, itu salah satu contohnya. Sekarang kita lanjut pada posisi yang pertama, posisi menghukum. Nah,
Posisi menghukum niki berkaitan dengan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan pada murid-murid lebih dalam lagi. Ya, mungkin Bapak Ibu guru pernah mengatakan patuhi aturan ini. Ya, di sekolah ada aturan seperti ini. Awas kamu ya kalau melanggar. Nada suara juga tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, kemudian dan jari menunjuk atau menghardik. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melakukan seperti ini. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan seperti ini, apa hasilnya? Nah, menurut Dian Gosen Tangkai, hasilnya siswa itu bisa bersikap dendam. Ya. Kemudian kalau nggak dendam, siswanya bisa agresif. Ini contoh ya. Jadi siapa tahu Bapak Ibu pernah menghukum dan lain sebagainya di kelas. Kamu malas, lari keliling lapangan 10 kali dan lain sebagainya. Memang siswa itu tidak mau dikontrol dan lain sebagainya. Dia diam, dia menuruti apa yang kata Bapak Ibu bilang. Tetapi setelah dia tamat, mungkin ya setelah dia tamat dia akan mengingat terus kenangan-kenangan ketika kita lakukan di sekolah itu. Wah, Pak Iwan sering memarahi saya, nanjung dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dia bisa berontak di luar dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Ya. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Yang tadi kan matanya melotot, menghardik, menunjuk dan lain sebagainya. Sekarang sudah lebih lembut lagi. Jadi ketika ada siswa bermasalah, guru akan melakukan merasa dengan lebih nyaman. Jadi menunjukkan ke hal yang bersalah dan rendah diri. Kemudian kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalkan, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu harus memberitahu kamu ya? Bapak memberitahu kamu. Kata-kata seperti itu. Atau enggak kita menunjukkan di teman-temannya, nah, kamu melanggar tadi di kelas dan lain sebagainya. Kenapa kamu melanggar dan lain sebagainya. Nah, nada suara memelas, halus, seperti bahasa tubuh, posisi-posisi yang dilakukan oleh guru. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu melakukan ini, maka hasil yang didapat oleh murid, dia akan merasa bersalah atas kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian kemungkinan ketika kita sudah menunjukkan permasalahannya di depan umum, dia akan merasa minder, terus merasa dirinya gagal. Jadi ketika kita membuat siswa itu merasa bersalah, hasilnya nanti akan seperti itu. Kemudian posisi yang ketiga, mungkin Bapak Ibu sudah sering mungkin ya. Jadi posisi yang pertama dan posisi yang kedua itu membuat siswa menjadi gagal. Nah, ini posisi yang ketiga, posisi teman. Ada nggak Bapak Ibu menjadi teman dengan siswa-siswanya di sini? Karena sering akrabnya di WA dan lain sebagainya, sehingga siswa itu merasa seakan-akan dia dekat sekali dengan kita. Pertama, guru tidak akan menyakiti murid. Ketika ada siswa itu bermasalah, dia tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid itu melalui pendekatan yang baik dengan menggunakan humor, mungkin bercanda. Bapak Ibu guru mungkin bisa menggunakan kata-kata seperti ini yang termasuk pada posisi teman. Ayo bantu ibu atau bapak. Kamu ingat kan bapak sudah sering membantu kamu. Kata-kata seperti itu juga membuat siswa itu kan nyaman jadinya kan. Kamu kemarin melakukan kesalahan ini, sudah bapak bantu. Sekarang lagi melakukan masalah ini. Dan dia menganggap kita teman gitu kan. Nah, kata-kata seperti itu bersuara ramah, akrab, kemudian bercanda, apalagi bahasa tubuhnya dekat dengan kita, memeluk dan lain sebagainya, kemudian senyum, jenaka. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah berada di posisi teman. Kemudian jika Bapak Ibu melakukan hal seperti ini, hasilnya bagaimana? Hasilnya pada murid, kemungkinan besar siswa itu akan sudah bisa mengendalikan Bapak Ibu. Ya, saya sering menemui seperti ini.
sama Pak Iwan masih gampang, kemarin sudah dibantu, besok lagi melanggar, lagi dibantu, karena dia menganggap diri kita sudah sebagai temannya. Ketika dia dapat pelajaran kita, misalkan Bapak Ibu, Bang ini pelajaran Ibu matematika, nanti Ibu bantu nilainya, sudah Ibu angkat dan lain sebagainya. Jadi itu akan memotivasi dia untuk tidak belajar ketika bertemu dengan kita, karena mereka sudah menganggap kita itu sebagai teman. Kita lanjut pada posisi yang keempat. Ini baru posisi yang sudah lebih baik lagi, memantau. Ya, sifat guru itu mengawasi. Jadi guru itu berada pada posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Tadi sudah dibilang ada aturan, ada konsekuensi. Sifat Bapak Ibu di kelas itu mengecek aturan-aturan yang berlaku. Kamu nggak buat PR, kemarin juga nggak buat, hari ini juga nggak buat, sekarang nggak buat, bagaimana tanggung jawab kamu? Mengecek ya aturannya. Kalau terus menerus seperti ini, nilai kamu di bawah KKM. Jadi sudah ada aturan di sekolah ini. Kemudian konsekuensinya ini, nggak naik kelas. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau bisa seperti ini. Peraturannya apa? Ya, kemudian apa yang telah kamu lakukan? Nada suara yang digunakan oleh Bapak Ibu guru itu mungkin nada suaranya bersifat datar, biasa ya, bahasa tubuh yang formal. Nanti hasilnya siswa akan memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Jadi mereka itu sadar dengan tanggung jawabnya. Jadi siswa akan sadar dengan tanggung jawabnya karena ada aturan di sekolah kita. Nah, ini yang paling kita harapkan. Kita semua di sini akan menuju ini. Ya, posisi terakhir ini sebagai seorang manajer, pemimpin. Jadi bisa mengendalikan semua. Pada posisi ini, guru itu hanya sebagai pendamping. Siswa yang menemukan, mempertanggungjawabkan atas permasalahan yang dia. Jadi kita cuma mengarahkan, memantau, menemukan solusinya, mengarahkan siswa itu untuk menemukan solusi-solusi. Jadi posisi manajer ini seperti itu. Jadi guru itu harus mampu mengarahkan dan menemukan siswa. Bukan kita yang memberikan solusinya. Oh, masalahmu tidak membuat PR gitu misalkan. Kenapa kamu tidak menyusun jadwal yang baik? Jadi bukan guru yang memberikan solusinya. Kita cuma mengarahkan, dia yang menemukan, sehingga dia bertanggung jawab pada permasalahannya. Itu yang kita harapkan. Kemudian ada suaranya juga tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, guru pada hal ini akan menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi mencari jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Jadi siswa itu guru tetap sebagai pembimbing. Nah, di wenten video. Jadi yang sudah menjelaskan 5 posisi kontrol. Mari kita simak video berikutnya. Silakan Bapak Ibu disimak di video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Nah, videonya sudah disimak ya. Kira-kira posisi mana Bapak Ibu saat ini? Ada 5 ya. Pertama berkaitan dengan penghukum, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi monitor atau pemantau, terakhir itu adalah posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah dalam posisi mana? Mungkin Pak Wayan? Cerita ini Pak ya, cerita di kelas gitu. Jadi kan mengaktifkan lagi classroom ini kan. Kemarin yang kena kelas 8 itu baru dia ngajar. Jadi dia mencoba dari awal bagaimana kita melakukan upaya dalam rangka pembelajaran lebih efektif. Nah, ketika yang bertugas pertama untuk mengaktifkan aku dan classroom. Setelah diberikan tugas dan tentang yang belum kumpul dari 32 siswa hanya 2 yang kumpul. Minggu depan lagi ya. Nah, yang berpikir bagaimana sih caranya untuk tidak marah-marah. Nah, yang tanya kembali, yang sadar bahwa semua anak belum tentu memahami pertama bagaimana mengaktifkan classroom. Dan kedua mungkin paket habis. Dan itu tidak semua paham tentang
bagaimana menyerahkan tugas di tugas itu yang sulit. Nah, yang suruh dia itu bekerja bersama dengan temannya sehingga bisa berhasil. Nah, yang di sini kembali kepada dia, karena kalau yang marah terus itu musim karena 9 kelas itu dan saya sudah sekali dengan 32 rata-rata 30 kali 11 kan lumayan coba. Nah, berarti kegiatan lain mungkin akan berhenti kalau kita tidak mengembalikan itu kepada dia jadi yang kuat. Nah, upaya itu ternyata cukup berhasil loh. Artinya mereka itu kita ajak dulu apa masalahnya, boleh jangan kita masalah coba. Nah, itu akhirnya mereka tentang tahu sendiri masalahnya yang lebih mudahnya. Memang yang marah-marah besok aja di kelas lain juga sama kan menguras energi ya. Belum lagi tugas lain tuh. Nah, itu caranya maka dalam minggu ini sudah hampir 90% kuliah yang memang HP-nya mungkin mengalami seberang. Kalau yang kita hasil itu cukup lah. Nah, tapi kalau kembali ke dia yang kita dampingi terus, mungkin solusinya akan bisa. Yang itu sederhana yang itu seperti yang mau dua kayaknya bisa yang dalam gitu. Tadi yang setuju dengan menjadi asalnya bedak-bedak aku ingat yang masih tidak lebih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak De. Jadi luar biasa sekali. Bapaknya awalnya berada pada posisi pemarah. Jadi setelah beliau tahu bahwa pemarah itu menguras energi, jadi menurut dia beliau niki sudah mengarah ke pemantau. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena beliau sudah menggali di mana sih permasalahannya, mengecek peraturannya seperti apa, caranya bagaimana, dan sebagainya. Sudah dicek sama beliau, sehingga untuk mengetahui seperti itu, Bapak Ibu berada di posisi mana, mungkin yang boleh mantan. Kira-kira sebelum biar tujuan yang menyampaikan ini terwujud, merefleksi diri dan di mana posisi Bapak Ibu, posisi kontrolnya berada di mana. Pertama, posisi pemarah. Siapa yang sering melakukan posisi ini? Coba angkat tangan. Kemudian posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah, menjadikan siswa itu kamu seperti ini, menunjukkan permasalahannya di kelas dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang melakukannya? Kemudian posisi teman. Siapa yang sering melakukannya berada pada posisi teman? Silakan angkat tangan. Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bu Yumi, Pak Ibu, ya Ibu Mang Septi, kemudian ada 6 ya. Terus posisi pemantau. Di kelas sering memantau anaknya, memposisikan. Bu Rani berada di posisi mana Bu Rani? Oh, kadang ke semuanya. Nggak bisa dijelaskan Pak. Oh, ya bisa. Tergantung keadaan dan kondisinya juga Pak. Ya, ini menarik ini. Atas pendapat saya pribadi, saya bisa saja menjadi di antara kelima posisi kontrol tersebut karena tergantung keadaan dan kondisi siswanya juga, karakter siswanya bagaimana. Itu saja Pak. Bu Rani bisa berada di posisi mana saja mungkin ya? Bisa penghukum ketika bekerja gini ya, sering berbuat masalah, kemudian bisa juga membuat orang merasa bersalah, bisa juga di teman. Kalau Pak Ted Ageng karena beliau kasih kesiswaan, seringnya berada di posisi mana nih? Terima kasih Pak ya. Jadi untuk posisi beberapa tadi, jadi ya hanya sebenarnya kami mengikuti, jadi hampir apa yang disampaikan oleh Pak Rani, kadang saya juga ada kadang pada posisi apa yang pertama itu guru pemarah gitu ya. Kadang satu saat kadang ada juga rasa marah itu yang kayaknya manusiawi, itu semua pasti ada seperti itu pada posisi itu. Tetapi secara keseluruhan dari presentasi mengajar itu secara keseluruhan saya rasanya saat tertentu saja. Nah, marah juga itu karena ada satu sebab. Tidak mungkin marah karena satu sebab. Nah, jadi itu kadang atau kalau bisa dibilang sangat jarang terjadi. Nah, kemudian berikutnya pemantau. Nah, kadang di posisi ini saya sering lakukan begitu masuk kelas, sebelum masuk kelas juga yang berupaya pertama melakukan pemantauan kontrol. Mungkin di kelas kontrol seperti apa, jadi kita sampaikan
mungkin dianggap kenal, jadi tetap berupaya mengontrol bagaimana anak didik, tugas-tugasnya berupaya untuk kontrol dan kemudian menyikapinya. Oke, jadi kayaknya normatif kalau ya. Kemudian kalau sebagai teman, sebagai teman, kadang juga jawabannya, ya, kadang dan sebagai guru juga memposisikan diri sebagai temannya dari anak-anak. Ya, misalnya seperti apa? Kita bagaimana sih kita menyampaikan diri kita supaya seperti itu. Mungkin dari sebentar saja. Ya, saya punya sering, misalnya di kelas sebut sebagai anak-anak itu, mana di kelas dulu hampir seperti itu, lebih kepada anak-anak sebagai seorang teman gitu. Mudah-mudahan seperti itu, bukan berarti dengan sebagai teman kita harus teranglah gitu kan. Tapi mungkin dengan pemberian ya sebentar seperti itu, ya, kita maunya sih kita mendekatkan diri sebagai temannya anak itu aja. Oke. Nah, kemudian kalau ditunjuk dari bagaimana posisi yang saya sebagai pengajar, mungkin kalau teman yang lain mungkin bisa memberikan gambaran. Tetapi mohon maaf kalau diri dan saya sendiri itu mungkin kayaknya mudah-mudahan salah di posisi pemantau lebih cenderung mengajar. Yang bisa nanti kita adalah menjadi sebab dari akibat apa yang dilakukan oleh siswa. Sering tidak dijebak, kemudian menyuruh juga anak-anak juga untuk mencari solusi terhadap permasalahannya. Walaupun di kelas biasanya dia bisa memberikan solusi, tetapi kadang untuk upaya tindak lanjutnya kadang itu juga tidak sepenuhnya seperti yang kita harapkan. Tetapi di kelas pastilah seperti itu. Misalnya di kelas di pembelajaran, misalnya masih banyak sampah. Nah ini gimana di kelas kok masih seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Ya, dengan cara seperti itu anak-anak itu sudah biasanya sudah langsung ya obat langsung ambil sapu dan sebagainya. Jadi upayakan seperti itu menurut yang itu. Jadi baik, terima kasih Pak Doni. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik Bapak Ibu semua, jadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan kita bahwa kita pada dasarnya posisi kita itu tergantung pada situasi. Memang yang sendiri jujur Bapak Ibu sebelum melakukan kegiatan ini saya masih memposisikan saya itu di menunjukkan ke siswa identitas yang gagal. Seringnya saya di pemukul, membuat rasa bersalah, masih sering di situ ya, karena hukuman itu bukan bersifat fisik tetapi verbal juga. Kata-kata yang menyakitkan menurut saya juga sifatnya menghukum. Nah, kemudian setelah ini ada timbul kesadaran Bapak Ibu, kesadaran setelah menonton video tadi itu, oh saya sebenarnya salah, kita mau menuju ke manajer ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu bilang tadi tergantung situasi. Oke. Nah, ini materi yang kedua, tidak ada speaking lagi nih Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting terutama di budaya positif. Jadi di budaya positif itu ada yang namanya segitiga restitusi. Kenapa kita mempelajari segitiga restitusi itu? Jadi melalui segitiga restitusi kita akan mengenal cara menanamkan budaya positif di sekolah. Kemudian melalui menerapkan segitiga restitusi atau menerapkan restitusi itu dalam membimbing murid, membuat siswa menjadi disiplin yang positif. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh Bapak Ibu guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena yang namanya segitiga restitusi otomatis pasti ada tiga hal. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Itu sebagai dasarnya. Yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Kemudian proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip teori kontrol yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, langkahnya menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan salah. Jadi apa yang kita lakukan itu semua pasti memiliki alasan. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa pasti ada alasannya. Makanya di validasi itu kita memvalidasi di alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi pada teori kontrol menanyakan keyakinan kita memiliki motivasi internal. Ya, jadi keyakinan yang akan kita gali. Baik, ini ada video lagi satu berkaitan dengan segitiga restitusi.
positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Sesungguhnya adalah menstabilkan identitas. Sesungguhnya adalah migrasi tindakan bersama. Dan sesungguhnya adalah menggunakan kreativitas. Ya, saya bisa lebih aktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, Kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini tidak? bersedia, Pak. Kalau kamu menjadi masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu bagaimana? Tidak ya jadi ketika kita Bapak Ibu sudah meyakini bahwa Bapak Ibu berada di posisi manajer, maka ini salah satu caranya, yaitu restitusi. Jadi Bapak Ibu harus melakukan ketiga tahapan ini. Meskipun permasalahannya itu ringan, sedikit tidaknya Bapak Ibu sudah melakukannya, menstabilkan identitas, bisa menanyakan ya bahwa berbuat salah itu hal yang wajar dan lain sebagainya. Jadi perlu kita stabilkan dulu emosi siswa itu. Ketika siswa datang pasti emosinya sudah tinggi ya kan. Langkah yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan itu biar dia tenang dulu. Biar dia dalam posisi gagal sudah merasa tenang dan menjadi ke posisi yang lebih nyaman dulu. Kemudian baru kita memvalidasi tindakannya. Nah, dalam memvalidasi tindakannya kita baru menanyakan kenapa dia melakukan hal itu. Otomatis ada alasannya. Nah, setelah Bapak Ibu tahu alasannya seperti apa, baru kita tanyakan hal-hal apa yang bisa dia lakukan sendiri. Nah, baru kita hubungkan nanti pada tahap yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kira-kira keyakinan kelas mana yang dia langgar, sehingga dari keyakinan kelas yang dia langgar dia bisa memperhitungkan. Jadi kita akan mempraktekkan berkaitan dengan dialog segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kami berdua akan melakukan penerapan segitiga restitusi kasus wali kelas dengan Tiga, sedang apa di sini? Bukankah hari ini kamu mendapatkan tugas untuk tiket kelas? Iya Pak, tapi saya diam aja Pak. Bosan di kelas, kerjaan itu nggak selesai Pak. Tapi kenapa Ciko tidak apa-apa? Jangan takut, tidak ada manusia yang ikut dari berbuat salah Ciko. Termasuk Bapak. Kamu pasti punya alasan tidak ikut tiket hari ini. Coba Ciko berikan alasannya apa? Saya merasa bersalah Pak sama teman-teman. Jadi saya kabur dari teman-teman saja Pak. Dengan meninggalkan tugas tiket yang seharusnya dikerjakan bersama, bagaimana perasaan Ciko terhadap teman-teman yang masih melakukan tugas tiket tersebut? Perasaannya masih malu Pak. Ya, jadi tadi teman-teman sudah pada bekerja, saya malah kabur Pak. Baiklah Ciko, mari kita ingat kembali keyakinan kelas kita. Apakah sikap Ciko hari ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Tidak Pak, saya rasa ada keyakinan kelas yang masih saya langgar. Saya tidak bekerja, saya juga tidak menghargai atau tidak menghormati teman-teman saya di kelas Pak. Ya Ciko, sekarang bagaimana Ciko memperbaiki atau bagaimana solusi Ciko untuk ke depan? Saya akan minta maaf pada teman-teman di kelas Pak. Kemudian saya akan menghargai mereka. Jika itu sudah tugas saya di kelas, saya akan melakukannya. Saya akan lihat jadwal ujian lagi Pak. Ya Ciko, Bapak apresiasi solusi dari Ciko tersebut. Nah, baiklah, sekarang Ciko bantu teman Ciko yang sedang di kelas. Baik Pak, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Niki Wetan drama nih Pak. Oke Bapak Ibu, jadi sedikit yang jelaskan seperti penjelasan dari Pak Irwan tadi bahwa segitiga restitusi itu merupakan sebuah dialog. Dialog apa? Dialog ketika kita menemukan sebuah masalah, siswa mengalami sebuah masalah,
Guru di sini memvalidasinya seperti itu ya. Jadi hal pertama yang dilakukan, kalau kita sebagai penghukum tentu saja kita langsung memanggil Ciko dan langsung menghukumnya, akan memberikan sanksi. Tetapi di sini kita mencoba mempraktekkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama dengan menstabilkan identitasnya. Yaitu di sini Ciko sudah terlihat identitas gagal ke identitas yang lebih sukses, yaitu gagalnya dia karena dia kabur dari kegiatan Pika-Pika. Bagaimana kita menstabilkan identitas gagal tersebut? Ya, kita mengingatkan Ciko bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita menstabilkan emosinya. Dia sudah merasa bersalah, saya kabur, jejak lagi, sudah takut dia. Tapi kita stabilkan dengan cara apa? Kita memberikan komentar yang tidak menghakimi. Tapi kita mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, semua pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Berarti dia sudah mulai stabil. Oh ya, berbuat salah itu wajar. Itu di pikirannya itu. Setelah stabil identitasnya, emosinya stabil, kita validasikan tindakan dia yang salah. Jadi kita beritahu memang semua orang pernah berbuat salah, tapi salahnya di mana? Kita validasi tindakannya dia. Dia mengaku dengan tidak mengikuti piket kelas, seperti itu. Setelah validasi tindakan yang salah, dia mengetahui di mana kesalahannya. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Ciko sudah langgar? Jadi Ciko sudah mulai berpikir, oh kira-kira keyakinan kelas yang ini yang saya langgar. Terus apa solusinya? Tanyakan anak itu, solusi apa yang bisa Ciko lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah Ciko lakukan. Jadi dia bisa berpikir sendiri mencari solusi dari kesalahan yang telah dia dapatkan. Jadi Bapak Ibu guru semua di sini diharapkan ketika mendapatkan situasi di mana siswa itu mengalami suatu permasalahan, jangan langsung mengecap bahwa siswa itu salah. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi dia merasa oh ya wajar. Tetapi ingat wajarnya itu dia juga harus tahu di mana tindak kesalahan yang dia lakukan dengan validasi tindakan yang salah. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinan yang telah dilanggar oleh siswa tersebut. Seperti itu dari contoh kasus ketiga yang telah dipraktekkan oleh dua rekan saya, Pak Yan Santika dan juga Pak Irwan. Selanjutnya karena waktu juga, mungkin ada satu sukarelawan yang coba kasus yang kedua, kalau tidak salah Dita dengan Pak Basti. Pak Basti saran Dita, Persidayang dipraktekkan. Oke. Ini sekali lagi satu contoh lagi, setelah itu kita tutup. Ini pergi non ada, ini yang belum. Selamat siang, Nabita. Apa kabar? Selamat siang Bapak. Baik Bapak. Sehat hari ini? Sehat. Nabita tahu nggak kenapa itu nilai ini? Tidak Pak. Memangnya Nabita ada salah apa Pak? Inilah. Kemarin ya, ini ada laporan dari Pak Besti bahwa Nabita ini sering masuk keluar ruangan gitu. Ada satu yang mengajak. Oh gitu ya Pak ya. Maaf Pak, waktu itu saya sendiri Pak. Sehingga saya minta izin untuk ke toilet. Oh gitu? Iya. Kan enaknya bawa khusus masak yang tidak atau pakai bagaimana? Tidak perlu Pak, tidak perlu. Di sini kan sudah cukup kok. Nah tuh. Ini ya, kalau boleh ya. Ini apa? Mohon pada kalian nanti apa juga pernah salah itu, kalian juga sama gitu. Tapi enaknya jujur kan, enaknya jujur. Dan kira sebenarnya apa sih yang terjadi itu dengan penjelasan? Maaf ya Bapak, sebenarnya kemarin itu saya tidak sembeli. Saya hanya menjalankan tantangan dari teman-teman. Nah itu saya selalu minta izin ke toilet pada saat jam pelajaran. Iya, karena saya dibilangnya lucu untuk mengambil hal seperti itu, sehingga setiap mata pelajaran saya minta izin untuk ke toilet. Itu Bapak. Berarti gimana solusinya ini? Solusinya gimana? Ya, sekarang begini Pak. Karena teman-teman anak saya orang yang seru dalam hal ini, sehingga dengan baik saya melakukan hal itu, padahal itu adalah salah. Begini, kalian tahu nggak apa yang kalian lakukan itu memang sangat menyinggung perasaan dan menghargai Bapak Besti? Iya, pada saya sekali ini besar sekali Pak, karena saya tahu bahwa perbuatan saya itu bukan salah, ini bukan salah Pak. Kira-kira alasan apa ya Nak Besti terkait dengan ritual tersebut? Sekarang ini Pak, saya tidak akan mengulangi hal itu lagi. Saya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya itu
solusi terkait dengan keyakinan di kelas yang telah kita sepakati. Karena mesti tahu nggak keyakinan mana yang belum sesuai dengan Iya Bapak, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki hal ini adalah dengan mengingatkan teman-teman saya agar tetap menghormati guru-guru yang mengajar pada saat itu. Jadi selesai dulu nanti aja. Iya Pak, terima kasih. Nanti sekali dulu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Begitulah sekiranya ketika siswa kita menghadapi suatu permasalahan atau melakukan suatu kenakalan yang kita anggap nakal, setidaknya kita menerapkan segitiga resolusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini Bapak Ibu, karena waktunya juga ternyata kita pas lama sekali ya. Sebagai kata, kami bertiga mengucapkan terima kasih banyak karena dengan waktu yang sangat panjang Bapak Ibu bersedia masih sangat antusias mengikuti acara ini, pembahasan diseminasi budaya positif. Kami akhiri, sebelum saya akhiri nanti saya ada sedikit lagi, ini bentuk refleksi Bapak Ibu di dalam Padlet ya. Nanti yang kirim linknya nanti bisa diisi sambil Bapak Ibu silahkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya dan juga kehadiran Bapak Ibu semua. Kami akhiri dengan mengucapkan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, masih semangat? Baik. Baik anak-anak. Jadi pertemuan hari ini Bapak ingin mengajak kalian speaking dulu ya. Tahu kan kalian tepuk semangat? Tahu. Oke, kita mulai ya, coba ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, karena kalian sudah semangat, Bapak mau mengajak kalian semua untuk belajar menyusun keyakinan kelas ya. Kira-kira ada nggak sebelum Bapak membahas itu, ada nggak yang tahu apa pengetahuan kalian itu berkaitan dengan keyakinan kelas? Ada ya? Oke. Peraturan kelas. Apa nak? Adanya peraturan kelas. Oke, dibilang peraturan kelas ya. Selain itu, ada yang bisa menyampaikan lagi selain peraturan kelas? Adanya kesepakatan kelas. Oke, adanya kesepakatan kelas ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, tadi temannya sudah berpendapat ya, 2 orang. Jadi mengatakan bahwa keyakinan itu ada aturan, dan kedua berupa kesepakatan. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk ya berkaitan dengan budaya positif. Nah, dalam keyakinan kelas itu yang diutamakan itu adalah nilai-nilai ya, nilai-nilai yang kalian yakini dan bermanfaat bagi kalian sendiri di kelas ini ya. Kemudian cara-cara menentukan keyakinan kelas. Yang pertama kalian semua itu merenungi atau melihat diri apa yang menjadi harapan kalian yang ada di kelas ini ya. Keinginan kalian di kelas ini apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dari keinginan itu kita akan rembukan atau kita akan eksplorasi menjadi kalimat yang positif ya. Tidak boleh keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat yang negatif ya. Misalkan tidak boleh membuli dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah itu baru kita tentukan ya nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan yang kalian buat tadi. Setelah itu baru kita rumuskan keyakinan kelas. Bagaimana anak-anak, kira-kira sudah paham? Sudah. Untuk langkah yang pertama, Bapak akan membagikan sticky note ini ya. Jadi sebentar silakan kalian tulis harapan atau keinginan kalian di sini ya. Yang apa tadi mana ya?
Silakan ditulis bagi yang sudah dapat. Semua maka dapat ya. Silakan ditulis. Jika sudah kalian menulis harapan kalian atau keinginan kalian, sekarang silakan ditempel di depan. Ayo silakan satu persatu ya. Boleh, ayo dari sana boleh. Silakan Pak, ayo maju nak. Ini Pak. Ya. Ini Pak. Ya silakan nak. Lanjut, ayo tempel nak. Maju nak, sini, ayo maju. Silakan nak. Hati-hati biar nggak sampai jatuh ya. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Di papan sudah kalian tuliskan harapan atau keinginan kalian. Sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Nah, Bapak lihat dulu ya, Bapak kelompokkan dulu. Ada yang bisa bantu ketua kelasnya mana nak? Oke, silakan maju dulu. Anak-anak, jadi tadi kalian sudah menulis, sekarang Bapak sudah kelompokkan sama ketua kelas tadi bahwa keyakinan kelas kita ini dapat Bapak kelompokkan menjadi 6 ya. Jadi 6 nilai kebajikan. Mari kita lihat bersama-sama ya, apa saja 6 nilai kebajikan tersebut yang kita yakini. Yang pertama, selalu mencuci tangan setelah belajar ya. Kemudian ada yang menyebutkan tidak merokok. Nah, itu termasuk nilai kebajikan apa? Kesehatan kan ya, satu. Jadi kita setuju bahwa kesehatan. Kemudian yang kedua, di sini ada yang menyebutkan senyum ketika bertemu guru di sekolah, di luar sekolah ya, tidak ribut saat ada jam guru mengajar. Nah, kalau kita lihat nilainya itu, kalau anak-anak setuju 5S: senyum, sapa, apa? Salam, sopan dan santun. Benar kan? Jadi kita harus menerapkan budaya 5S. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Oke, kedisiplinan. Selain kedisiplinan, kita bisa juga bertanggung jawab ya. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan kelas, menjaga kedamaian dan kerapian kelas, tidak membantah perkataan ketua kelas, pikir tepat waktu, ya, dan lain sebagainya. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Kalian kenal nggak 5R? Resik, apalagi rapi, rawat, dan rajin. Jadi kalian harus menjaga kebersihan, ya. Kemudian merawat fasilitas, ya kan, rajin. Jadi kita tetapkan menjadi 5R ya. Terus yang kelima, memberikan hormat kepada guru ketika masuk kelas, saling menghormati. Jelas ini ya, sudah jelas. Nilai kebajikannya apa nak? Sopan dan santun. Saling menghormati. Oke, saling menghormati ya, sudah jelas itu, saling menghormati. Ya, jadi saling menghormati adalah saling menghargai. Terakhir, sembahyang di kelas, kemudian berdoa sebelum datang ke mana nih? Datang ke sekolah ya. Silakan. Kira-kira nilainya apa nak?
Oke, keimanan ini bilang ya, temannya dibilang keimanan ya. Beriman. Nah, di awal Bapak sudah menyebutkan bahwa keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kebajikan. Jadi di kelas 7B ini Bapak menemukan 6 nilai kebajikan. Bisa dibaca itu? Bisa. Pertama, nilainya kesehatan. Yang kedua, budaya 5S. Terus yang ketiga ada sikap tanggung jawab. Yang keempat ada budaya 5R. Terus yang kelima saling menghormati. Dan yang keenam beriman. Kira-kira menurut anak-anak setujukah keyakinan ini kita terapkan mulai hari ini? Benar? Karena kalian sudah meyakini keenam ini, Bapak harapkan semuanya mentaati apa yang sudah menjadi keyakinan di kelas kita ini. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian ya, kita sudah merumuskan keyakinan kelas kita. Untuk mengakhiri, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Cukup anak-anak, sekian dari Bapak berkaitan dengan keyakinan kelas hari ini. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan para pesantren. Berdiri. Rama Santi. Santi. Ya, silakan mengikuti pelajaran berikutnya ya. Selamat pagi.